Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pentingnya melakukan konseling pranikah bagi calon pengantin. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut. Apa sih konseling pranikah itu? Konseling pranikah itu adalah bimbingan yang diberikan seorang konselor sebagai bekal bagi pasangan yang akan memasuki ke jenjang pernikahan. Nah, tujuan dari konseling pranikah sendiri yaitu untuk membantu para calon pengantin untuk memiliki hubungan pernikahan yang sehat, kuat, dan juga ideal. Nah, dengan mengikuti konseling pranikah ini dapat membantu klien dan juga pasangan untuk mempersiapkan mindset yang tepat serta didukung dengan kepercayaan diri dan juga rasa tanggung jawab dalam membina pernikahan nantinya. Nah, alasan melakukan konseling pranikah bagi calon pengantin diantaranya yang pertama yaitu belajar mengenali diri sendiri dan juga pasangan dengan lebih baik. Nah, dengan adanya kelas pranikah ini setidaknya dapat membantu kita untuk lebih mengenali diri sendiri serta pasangan kita dengan lebih baik. Nah, pengenalan diri yang baik ini merupakan hal yang penting untuk membangun sebuah pernikahan yang sehat. Nah, dengan kelas pranikah ini juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengeksplor hal-hal yang belum pernah terfikirkan sebelumnya, seperti halnya membicarakan tentang trauma masa lalu, ekspektasi pribadi, kesehatan finansial, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya seorang konselor dapat membantu kita serta kita lebih mudah untuk membahas hal-hal yang mengganjal dari hati sekaligus mendapatkan solusi yang tepat. Yang terpenting dari konseling pranikah ini yaitu dapat membantu pasangan untuk lebih saling memahami satu sama lain sehingga dapat mencegah perceraian. Nah, yang kedua, meminimalisir masalah. Nah, dalam pernikahan dengan kita mengikuti konseling pranikah ini, kita dapat mendeteksi problem apa saja yang nantinya kemungkinan dapat muncul setelah menikah dan mencegahnya sebelum masalah muncul di permukaan. Nah, pada sesi pranikah ini pasangan dapat berdiskusi sehat mengenai hal yang sering menjadi bahan pertengkaran dan membantu pasangan dalam menghadapi topik atau masalah yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh mereka saat akan menikah. Nah, misalnya itu seperti kondisi keuangan, perbedaan gaya parenting nantinya, keikutcampuran orang tua, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya keterbukaan antara satu dengan yang lainnya seperti ini dapat meminimalisir masalah dalam pernikahan nantinya. Nah, yang ketiga yaitu mencegah perceraian. Dalam sebuah pernikahan itu kan tentunya tidak mungkin yang namanya bebas dari permasalahan. Dan yang namanya pernikahan itu tidak akan melalui jalan yang mulus-mulus saja. Ada kalanya nanti berkelok, bahkan juga terjal. Nah, dengan melakukan konseling, kita bisa banyak belajar bagaimana cara berkompromi yang sehat dan kebahagiaan jangka panjang. Nah, salah satu problem terbesar yang dapat memicu sebuah perceraian yaitu kondisi finansial. Nah, dalam konseling ini kita akan membahas untuk biaya pernikahan, cara mengelola keuangan pasca menikah, sampai rencana jangka panjang lainnya. Nah, konseling pranikah ini dilakukan untuk menghindari sebuah konflik finansial dengan pasangan kita nantinya di masa yang mendatang. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat mengikuti konseling pranikah. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas hubungan. Nah, pentingnya mengikuti konseling bersama pasangan. Yang pertama, meningkatkan kualitas hubungan setelah menikah.
Nah, pada dasarnya konseling pranikah mengajak kita serta pasangan kita untuk saling memahami serta menerima satu sama lain. Nah, dengan begitu kedepannya dapat menciptakan hubungan yang bahagia dan siap menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua yaitu menyatukan visi dan misi bersama pasangan. Menikah tidak sekedar hidup bersama, akan tetapi menyatukan antara dua pribadi yang berbeda. Konseling pranikah dapat menjadi penengah dalam menyatukan visi dengan pasangan dan meminimalkan resiko miskomunikasi. Nah, yang ketiga yaitu mencegah perceraian. Nah, dengan kita mengikuti konseling pranikah dapat mengurangi resiko perceraian dari 50% menjadi 20%. Nah, karena dalam konseling pranikah kita dan pasangan kita diajak untuk saling terbuka satu sama lain akan segala hal dari kekhawatiran hingga harapan saat membina rumah tangga nantinya. Nah, yang keempat yaitu finansial lebih terarah. Finansial menjadi hal penting dalam pernikahan. Kenapa? Karena masalah keuangan dapat memicu konflik berkepanjangan, bahkan menjadi pemicu perceraian. Nah, seorang konselor akan menjadi penengah saat membahas isu keuangan keluarga, seperti memberi saran dalam mengatur anggaran rumah tangga, mengelola tabungan, hingga memberikan masukan terkait berapa isu finansial yang rentan merusak pernikahan. Yang kelima yaitu mempersiapkan kehamilan sehat. Nah, konseling pranikah juga bermanfaat untuk membantu calon pengantin untuk mempersiapkan kehamilan sehat dan jauh dari resiko stunting. Mengapa seperti itu? Karena pada saat konseling kita dan pasangan berkesempatan untuk lebih terbuka terkait rencana memiliki anak, mulai dari menentukan waktu yang tepat untuk hamil, menentukan jumlah anak, menghitung jarak kehamilan sehat, hingga menentukan pola asuh anak yang terbaik. Nah, sebelum menikah, luangkan waktu untuk mengikuti konseling pranikah bersama pasangan supaya menciptakan hubungan pernikahan yang sehat, kuat, dan juga sejahtera. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.